pikirkan sekarang mereka reset. Ini game kedua, mereka wajib dapatkan untuk Aura. Jangan overthinking. Geek Farm udah tinggal bermain sesuka hatinya. Ya. Karena secara tidak langsung mereka sudah berada di babak playoff, Profesor. Ya itu dia masalah utamanya. Geek Farm memang sudah di babak playoff, tapi mereka gak menghentikan dominasinya. Dan sekarang ada Hellcore Chip yang di-ban. Aura first pick. Karena mereka sebagai team away. Dan mereka akan memilih untuk di game yang keduanya di blue side. Oke, apakah Angel akan dilepas? Atau mungkin hero power dari Yawi seperti Chow. Tapi kali ini kita melihat Nathan yang akan ditutup juga dari sisi Aura. Yes, dan bahkan kita bisa melihat dengan adanya Chow yang tidak akan dilepas sama sekali oleh para pasukan dari tim Geek Farm. Mereka tidak mau ada rotasi cepat, tidak mau ada pick over. Tapi Angela, Papi Pu, kali ini menjadi pilihan utama. Angela combo dengan Baxi atau Baratskah, Profesor KB? Atau jangan-jangan nanti dengan Nolan juga. Karena Nolan masih terbuka nih untuk saat ini. Dan kita tahu power farm dari Nolan sangat-sangat cepat sekali. Tapi dengan syarat Geek Farm, apakah dia akan membawa langsung ke arah dari Fredrin? Sepertinya tidak. Karena Ray bener-bener mau ayo adu nih tank jungle-nya aja. Jangan diadu ke assassin dulu. Sementara power dari Cak Dera juga Ranger Mas masih diamankan itu Cloud. Ini kalau misalnya keputusan yang cukup berat dari Aura adalah dia harus ambil Fredrin apa enggak? Nah itu. Abis ini di ban. Atau Tapi kalau dia nggak ban, kalau dia pick ya kan, ini udah ada counternya lagi. Bisa aja high ground lagi, bisa aja hero crowd control lagi, heavy CC lagi. Iya, Terlalu atau banyak mungkin counter tank yang kita tahu Kari juga yang mungkin tidak akan diamankan tapi sudah ada Cloud di sini. Jadi kita akan melihat potensi seperti apa yang akan dibawakan oleh Geek Farm untuk meng-counter. Lagi-lagi apakah tank jungler yang akan diamankan oleh Aura, tapi Fredrin Roger bersama lagi. dengan Roger lagi Profesor KB. Tadi kalau misalkan Kari sih masih oke untuk menghadang ke arah barat, tapi untuk Iya. Roger sepertinya ingin main lebih galak lagi di early game. Ada Dinai, satu hero yang bagus banget untuk pick ketiga dari Geek Farm, yaitu adalah Florin. Agar Baxia dan Cloud-nya bisa lebih bermain bebas di mid game sampai dengan late game. Space juga bisa diciptakan karena Florin Barat sangat kuat sekali untuk lini depan dan team fight jangka panjang. Tapi Ruby yang ingin diamankan terlebih dahulu. Flexible hero karena bisa dibaloi, bisa di look juga. Power cover sih sebenarnya ini ya Dan dengan ini ngebawa Ruby. selain itu ini adalah counter dari Roger itu tersendiri. Ya, Ini akan membuat Rogernya akan berpikir dua kali untuk masuk seperti game sebelumnya. yap. Tapi yang pasti kita udah melihat kalau Gugun udah tidak terlalu takut dengan adanya Ruby. Dia nggak peduli, dia butuh lebih heavy sisi karena kita harus mengakui power Gugun dengan retributionnya di atas Ray. Setuju sih, setuju. Dalam keadaan lose condition masih dapat ya Pak. 2 kali Rookie of the Week bahkan ya. Itu dia. Dan kalau kita lihat sekarang Florinnya di ban, Grok juga di ban. apakah X-Borg juga akan dibuang oleh Geek Farm? Mengingat kali ini untuk Baratsnya sangat mudah sekali untuk dibakar dengan X-Borg. Bahkan, aku ngeliat masih ada Faramis loh, Be. Untuk Aboy. Aboy ya? Tapi edit akan ditutup juga dari sisi Geek Farm. Tapi kalau misalkan Aboy sih Novarianya Novaria di masih sini cukup juga masih oke ya? terbuka, iya. Iya. Dan aku merasa kayak dengan Novaria ini makin mempermudah juga teman-teman dari Geek Farm untuk membuka bush-bush penting sebelum adanya setup team fight di area turtle. Apalagi Aboy dengan positioning yang begitu bagus ya. Bakal sulit untuk dikejar. Mungkin sejauh ini hanya Roger saja yang bisa langsung instan. Dengan adanya Lincoln Pounce ke arah Novaria nantinya. Ini bakal menuju ke pick Romer dulu kayaknya. Atau XP-nya dulu karena kebetulan X-Borg juga nggak di-ban. Sekalipun Ruby-nya di EXP lane, harusnya akan muncul hero baru lagi buat Baloyski. Tapi kalau ini adalah pick terhadap mid laner, berarti mereka mau hero Baloyski-nya tuh di pick di last Di pick. akhir ya. Di akhir. Masih surprise. Tapi sepertinya Faramis itu Faramis. dia. Untuk Aboy. Oke, apakah akan ada Valentina untuk sosok Yehezkiel dan akan bermain dengan hero yang punya durability juga di area XP lane. Karena dengan adanya Angela, fleksibelnya pun bisa menuju ke Romer. Kalau dia jadi mid laner, damage-nya akan sangat minim sekali. Bener-bener ditaruh di akhir flexible pick-nya. Iya, Gila. Saberom pun bisa dibawakan di sini. Saberom. Bener sih. Apakah memang akan ada signature dari Baloy yaitu Saberom tapi melihat adanya X-Borg yang menjadi counter dari Barat itu sendiri. Oke, X-Borg Valentina kah? Atau jangan-jangan akan ada hero yang berbeda nanti akan muncul. Tapi itu dia, X-Borg. Dan tentunya satu hero lagi akan menuju ke Yehezkiel. Yaitu adalah Valentina. IMU
copycat. Mereka nggak punya banyak pilihan sih Be menurut aku. Habis soalnya hero-nya. Kalaupun Iya. menuju ke arah Vexana, aku nggak yakin itu bakal jadi pick yang bagus. Oke, dan Melawan Faramis soalnya. Dan sekarang mungkin dari sisi Baloyski ini akan berubah. Dan kita akan lihat di mana EXP lane-nya yang bahkan diambil oleh sosok dari Luke. Dan aku ngelihatnya ya, Yawi bawain 2 support di 2 game ini Be. Iya. Ini main Paku juga bisa sih. Paku itu bakal Paku itu- powerful banget untuk Paku bisa itu engage sih, Skara dari X-Board. Dan menambahkan lagi satu winning condition, tapi Yuzong. Tapi gini loh, kalau misalnya Paku itu dia mungkin agak berat untuk bermain flank ke arah belakang. Tapi bisa dipastikan Arannya udah gak main dari early. Ini jatuhnya bakal nge-counter balik sih apapun yang diambil sama Yehezkiel. Sekalipun Yehezkiel ambil ke arah Netherrealm, yang berbahaya adalah ini Yuzongnya dari Luke. Positioning Bisa dia. ngebuka banyak banget pecahan dari Netherrealm tersebut. Iya. Dan ketika lagi berkumpul, Yuzong bakal full senyum untuk bisa Furious menggunakan dive. Furious Dive-nya. Ya ini 1-0 memang sudah dikantongi oleh Geek Farm. Kemenangan 2-0 kah yang akan diamankan oleh Geek Farm. Sementara Aura, sang naga ini lagi dikandangin banget. Bener-bener gak boleh dengan bebas dapetin poin kemenangan mereka. Padahal mereka tinggal butuh 1 match lagi Profesor KB. No one safe, even Aura yang berada di papan tengah. Mereka tidak benar-benar aman dengan 7 match poinnya. Yes, dan ingat mereka harus mendapatkan game kali ini karena kalau tidak Aura makin terpendam ke bawah. Dan mulai saja kita memasuki game yang kedua. MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go, got the lead of down. Game kedua yang akan menentukan nasib dari sang naga merah dan Valentina yang dibawakan oleh Yehezkiel. Ini dia banyak pilihan sih Profesor KB. Dia bisa copy ke arah Ruby, dia bisa copy ke arah Netherrealm dari Faramis, bahkan Black Dragon Form pun bisa di copy. Wah, kayaknya kalau buat sekarang Yawi? nggak bener-bener rekomen sih untuk Black Dragon Form. Tapi Yawi harus lebih berhati-hati walaupun dia hero healer. Tapi kalau ngomongin soal poke damage, lawan Baloyski dan Aboy di waktu yang bersamaan kayaknya bukan ide yang baik. Jadi harus jaga posisi terlebih dahulu karena belum ada hero badan kecuali Gugun di lini tengahnya. Ya, kalau ngomongin badan kali ini Aran juga masih butuh waktu. Dan untuk dari sisi EXP Laner belum bisa memenangkan dengan pasti juga untung karena kita lihat udah ada pergerakan dengan adanya Yuzong ya Prof. Jadi kalah laningnya nggak parah banget. Iya, kalah landingnya enggak Kalau sih. itu tadi Paku kasusnya beda tuh. Karena kalau Paku itu ya double jab pas pasifnya lagi nyala, pas champ stance-nya udah bener-bener ready ya. Itu kacau sih, Viraga Armor langsung hilang sadadanya. Iya, dan bahkan dari emblem yang kita lihat by Game Max nih Profesor KB, ini mana masih ada satu botinasi memang untuk Cadera. Berhadapan dengan Kabuki yang bahkan dia bawain Master Assassin. Masih sama ya, Master Masih Assassin sama. juga seperti di game yang sebelumnya. Harus bener-bener mode ofensif di gold lane. Dan Ray sekarang yang sudah mulai berotasi pelan-pelan. Yan Hizkiel sempat dicek ya di posisi area rumputan ya, tapi 3 melawan 3 seperti di area bawah yang akankah memang akan dibuka dari salah satu tim inisiasinya. Sementara Aboy, Itu dia checking boost kalau nggak Ray lakukan tadi itu bisa Kumar ya. Masuk Kumar. rumput langsung kelar dan berbahaya banget apalagi dia harus menggunakan retribution untuk kabur itu nggak bakal wise banget ketika udah turtle yang akan muncul. Tapi setupnya udah terjadi. 3 orang di arah bottom, 3 orang dari Aura dan juga Geek Farm sudah standby on position. Dan Baloyski sepertinya tahu kali ini Gugun dengan sangat sigap mencoba untuk mendapatkan sarpa bersama. Tapi lihat hantaman benda tumpul dari seorang Luke. Petrify Gaming telah dikeluarkan dan bahkan the power of retribution di tangan Ray berhasil didapatkan. Tim fight pun masih kembali terjadi. Press war untuk buat melepaskan dari tim Geek Farm setengah darah. Mundur adalah sebuah opsi untuk melepaskan dari Geek Farm karena kalau tidak mereka akan mendapatkan kerugian walaupun turtle sekalipun mereka dapatkan. ya dengan bantuan satu hard guard ya yang muncul dari Yawi, membuat tim fight pemain-pemain Aura lebih sustain dibandingkan dengan adanya satu Netherrealm yang sudah dipop up oleh Aboy tadi. Iya, adu heal juga terjadi di sana. Barats dan juga adanya Faramis. Makin lebih kuat lagi untuk tim fight jangka panjang. Dan membuat bagaimana keadaan dari Aura kali ini setidaknya 50-50 untuk tim fight di area turtle-nya. Tinggal gimana caranya untuk keep up dengan Netherrealm. Yehezkiel cuma punya satu opsi ultimate yang bisa dibawakan
Sehingga opsi lainnya kayaknya bakal kita delete untuk sementara nih Momochan. Iya, sebenarnya memang mau nggak mau dia bakal ngekominya ke arah Netherrealm, Profesor KB. Iya, karena habis opsinya. Kalau misalkan Black Dragon form, dia pun nggak bakal bisa pegangin Yuzong. Yang ada, Yuzongnya bakal lebih bebas untuk mendapatkan Regen. Dengan adanya mungkin item pertama yang akan menuju ke Hunter Strike, dengan adanya Fury Hammer seperti ini. Ya, timing dari Hardguard Yawi juga menurut aku perlu diperhatikan nih. Nggak boleh sampai terlalu terburu-buru. Apalagi kalau di posisi Yeskiel, AM Kopinya nggak tersedia untuk ke arah Netherrealm. Ini bakal bahaya untuk Aura. Sementara pergerakan Geekfam masih cukup agresif menutup semua celah jungle atau bahkan pattern farming untuk Gugun sih. Oh, sama-sama menggunakan Retribution dengan hitungan yang sangat tepat kalau bisa aku bilang. Karena nanti mereka akan kembali lagi dan standby di arah Pitarto udah pada FL level untuk dari segi Retributionnya. Kabuki sadar dia harus punya early power, dia butuh item yang tidak terlalu mahal tapi juga punya engage damage yang cukup kuat. Ya, dia modal attack speed karena dia bawa Master Assassin juga kan. Dia Betul. punya trail, jadi aman untuk ngomongin soal damage. Tapi bedanya sama Cadera, lihat di menit yang sama bahkan dia sudah memiliki Corrosion Sight. Iya, untuk sedikit memberikan efek slow juga ya tentunya ke arah dari orang Kabuki. Ini bakal rotasi atau teamfight 5 lawan 4 nih. Soalnya kalau dilihat dari rotasinya Cadera, dia udah rotasi duluan. Dan Kabuki dia masih stay di bagian top Bisa lane. aja jadi 5 lawan 4 sih, karena mungkin Cak Dera akan lebih mementingkan gimana caranya dia dapetin fighting, satu platingan gold. Baloyski, what are you doing Baloy? Tapi lihat akan coba dimakan kali ini dengan adanya satu benar ram yang terkopi oleh seorang Yeskiel. Tapi para pasukan dari tim Geekfam mereka tidak kenal kendor. Mereka masih mau memaksakan dan mereka masih terlalu kuat dengan darah yang maksimal. Baloyski sedikit kepentok, but it's okay, no problem. Satu buah flicker ya yang cukup mahal, namun untungnya Baloyski tidak mudah untuk di pick off oleh pemain-pemain dari Aura. Baloyski masih mau lebih dan lihat for his dive. Hilang wabah combo Cobra menuju ke arah press tadi Ray bahkan. Dia terkena first spot. Baloyski menjadi korban kedua keganasan para pasukan dari tim Aura. Kapoke mengalihkan punch-nya berhasil digocek oleh seorang Apoy. Sekalipun Apoy berhasil tergaruk triple kill from Kapoke. Wow, menurut aku agak sedikit mengambil resiko sih Profesor KB yang dimana gak ada Netherrealm dan posisinya Cak Dera gak siap untuk teamfight. Ini tarik ulurnya berhasil sih dari Aura. Mereka menunggu momentum ini. Mereka menunggu bahwa nantinya Kabuki akan datang dengan eksekusi yang manis. Dan Lycan Punch barusan, 3 poin kill dari Kabuki. Membuka early potential yang sangat manis untuk Aura di game yang kedua. Ya. 4,5 poin lebih unggul dibandingkan Geekfam, Momochan. Nih bahkan turtle keduanya berhasil untuk disecure oleh Aura tapi dia terus welcome. Oke, tapi nampaknya for his dive dari Luke ini sedikit tertahan. Press spotnya for nothing. Dan Ram akan coba untuk melindungi seorang Luke. Tapi lihat Lost in Sunday tidak blinded from Cadera. Kali ini harus berhenti dengan adanya seorang kuku di depan sana. Bahkan Black Dragon transform untuk defensif separah itu untuk kali ini. Ya, tapi combo lagi-lagi ya Hardguard dan juga yang kita tahu coverisasinya begitu baik ke arah Gugun Profesor KB. Ini ngebuat Gugunnya nggak mudah untuk ditumbangin. Ini early-nya Gugun dapet sih, soalnya dia bisa nge-cancel ke arah Cloud juga, dia bisa menghentikan bagaimana Luke juga. Dan sampai di minggu yang ke-9, Gugun masih menjadi player yang memainkan atau mengamankan Turtle dan Lord terbanyak. 62 Turtle dan 46 Lord hingga di minggu yang ke-9. Rookie of the Week yang paling langganan. Yes, paling langganan. Pernah menjadi player of the week. Mungkin ini udah bukan lagi rahasia umum. Kalau the power of retributionnya sangat menggetarkan dan bahkan Aura. Sebelumnya juga kita tahu mereka punya fun. Punya salah satu player yang bertengger di objective power. Makanya ini Aura selalu menemukan bayi naga yang memiliki potensi di dalam team fight objektif penting. Tapi berbeda dari game pertama Profesor KB yang dimana Kabuki di early-nya dia udah dapetin 3 point kill. Dan bahkan Cak Dera pun tidak mau ketinggalan dari segi objektif. Kabuki bener-bener dikasih space yang banyak banget untuk di game kedua. Karena garda depan ini tebel banget. Ada Aran dan juga ada Gugun. Dan mungkin bedanya di posisi seperti ini Cak Deranya tidak membawakan Purify. Jadi sekali dia jump in dengan Blazing Duet, banyak banget cancellation yang bisa terjadi di sana. Setuju. Dan Luke? Oke. Luke, gila, hampir saja tercabik-cabik dan lihat Kabuki. Sekalipun di sana Kabuki yang bakal terkena pressure masih ada Yawi. Masih standby dari Baloyski. Emma Vendor Flicker berhasil menyelamatkan tampaknya Yeskiel. Belum sempat dengan adanya Netherrealm. Untuk kali ini mereka tercounter tanpa adanya Netherrealm tambah. Tapi Kabuki terperangkap di garis depan. Dia bisa terlalu sakit. Yawi mencari Kabuki. Mengamuk dari belakang. Terpasukan dari tim Geekfam. Mereka setidaknya melumpuhkan banyak. Tapi garis dari Kabuki berhasil mencabik-cabik para pasukan Geekfam terlalu sakit. Apoy
mencoba untuk melakukan outplay terhadap Kabuki tapi masih belum cukup. Wah, itu terlalu sakit sih Profesor damage-nya. Dan bahkan ketika dengan satu buah Wolf Transformation, ini ngebuat pemain-pemain dari Aura yang awalnya mereka ketinggalan, bahkan kehilangan 3 pemain, itu bisa dibalesin oleh Kabuki. Lagi-lagi Heartguard yang menyelamatkan hidup dari Kabuki, membuat dia lebih survive di area teamfight-nya. Thanks to Endless Battle juga tentunya ada Spellfam dan Lifesteal, Hybrid Lifesteal yang dimiliki oleh Kabuki, apalagi dengan true damage tambahannya. Dan ini akan membuat Cadera sekalipun sekali digaruk akan harus mundur dengan Battle Mirror Image. Dan Kabuki selesai dengan Malefic Roar. Buset ya, udah ada Endless Battle juga untuk dari segi true damage-nya. Ya, main front to back juga bakal dijalanin sama Aura. Netherrealm-nya bakal dipecahin sama Empress's Wrath. Atau yang terburuk malah dipecahin sama Last Insanity-nya Aran. Tapi satu hal sih, Aboy nggak boleh muncul kali ini. Aboy nggak boleh muncul. Iya, Blazing Wrath dari seorang Cadera menuju ke seorang Yeskiel dan trigger disiplin dari Yeskiel masih terlalu baik untuk menahan seluruh Netherrealm yang dimiliki. Banyak banget source skill yang telah dikeluarkan oleh para pasukan dari tim Geek Farm. Mereka teamfight di arah Lord dengan tanpa adanya the power of I'm Offender. Terpakai menuju ke belakang. Kabuki menjadi pilihan utama. Damage-nya terlalu sakit. Dan langsung ada Netherrealm. Dan Ray di sini hampir saja ter-takedown. The power of Retribution sangat dibutuhkan oleh para pasukan tim Geek Farm untuk mendapatkan ini. Dan Ray berhasil mengamankan Retribution. Meanwhile Kabuki mencabik-cabik siapapun yang ada di depan sana. Mencoba untuk sedikit bertahan Luka. Gak akan ada jalan untuk pulang. Wow. Geek Farm, mereka berhasil untuk menahan pasukan dari Aura yang terlihat memang kuat banget di game kedua ini dengan satu Lord yang berhasil diamankan. Tapi pertukarannya ini nggak adil Profesor KB karena Ray-nya tumbang dan bahkan 2 pemain tersisa lainnya juga hilang. Nggak ada jalur escape juga buat Geek Farm karena memang mereka bukan tipikal hero yang bisa tarik ulur team fight-nya. Aura malah yang lebih kuat untuk tarik ulur team fight karena ada Angela dari Yawi. Dan punya fleeting time juga, nggak cuma Flask of the Oasis. Tapi satu hal yang harus mereka ingat, Kabuki udah snowballing. Ini yang harus mereka benar-benar tahu gimana cara menghentikan sang serigala berbulu domba ini. Malah aku ngerasanya gimana caranya mereka... I'm Offended kembali keluar, Yeskiel. Trigger dengan adanya Angel di belakang sana mencoba untuk kabur ke belakang Cadera. Bersama dengan Pawlowski, flicker for defensive, tidak bisa diselamatkan. Pawlowski nampaknya bakal coba dilindungi oleh para pasukan dari tim Geek Farm lainnya. Apakah akan ada trigger teamfight? Dan ada ramp for defensive mau nggak mau dikeluarkan. Sosok dari seorang Luka hanya bisa menjadi zoning out. Karena pada kali di Profesor lihat, dia terbang sebentar aja, darahnya udah 1/4. Iya. Wow. Ini bakal berbahaya banget karena basic attack dari Kabuki juga sudah memiliki Malefic Roar. Jadi nggak heran kalau semua physical defense dari teman-teman Geek Farm pasti bakal rapuh semuanya, terkena physical penetration. Dan tidak melupakan bagaimana tadi Yeskiel yang kayaknya mungkin ada sedikit gerakan, niatnya mau maju tadi mengcover Karagugun dengan Netherrealm. Tapi yang dia ambil adalah Black Dragon Form. Jadi dia nggak bakal bisa bertahan dengan lama, berbeda dengan Yuzong aslinya dan Kabuki selesai dengan Great Dragon Spear. Dia bakal menjadi Roger Chaser. Siapapun yang berada dalam keadaan 50% HP di bawah bakal dia hajar. Menurut aku sebenarnya trigger ke arah Heartguard itu bagus sih tadi Ranger Mas. Dengan maksain biar Heartguard-nya dipakai dulu. Tapi responnya Gugun loh Momo-chan. Dia responnya cepet banget. Itu. Dia paksa Retribution. Dan bahkan buat dari tim Geek Farm yang ketar-ketir kalau Baloynya nggak bisa pulang. Iya. Dan aku ngerasanya karena mereka tahu Heartguard-nya di-trigger, Aura mau paksain buat teamfight tuh tadi. Dan sayangnya memang dari Geek Farm mereka nggak bisa culik siapapun karena lagi-lagi mereka melihat pergerakan yang cukup cepat, bahkan Aran pun siap untuk membackup tadi. Tersisa Cadera, satu-satunya winning condition dari Geek Farm dengan Wind of Nature yang seharusnya saat lagi akan di tangan dia. Karena dengan menghindari physical damage yang tinggi dari Kabuki, hanya itu satu-satunya cara Cadera mampu untuk bertahan. Atau bahkan menunggu dulu agar Blazing Duet-nya muncul setelah Yeskiel keluar dengan IMU yang dia miliki dari Netherrealm. Karena dari tadi Yeskiel coba body takedown tapi Heartguard-nya ini benar-benar Heartguard defensif yang dalam keadaan ketika Geek Farm menukarkan dengan 2 ultimate. Jadi seakan-akan Aura tinggal menunggu aja sih inisiasi yang bakal dibuka sama Geek Farm. Ini kita udah melihat mereka mencoba untuk melakukan Dancing Lord dengan adanya 2 orang yang sudah kelihatan di posisi Pit Lord. Dan pakai para pasukan dari tim Geek Farm. Ada Cadera bermain dengan offside. Ingat damage harus diperhatikan Gugun. Sedikit demi sedikit dan jangan sampai poking damage yang bahkan membuat para pasukan dari tim Geek Farm yang hilang dengan passwordnya. Dan yang megang landing jauhnya tentunya adalah Yawi di area bawah. So teamfight 4 lawan 5 memang possible untuk Geek Farm tapi
Yawi tidak perlu show up. Dia cukup perlu dengan satu buah hardguard yang timingnya pas banget untuk nge-cover Gugun atau mungkin Kabuki nantinya. Oke, langsung ada flight akan transform. Menuju ke arah backline, Gugun menjadi pilihan utama. Tapi lihat dengan adanya Echola dan ternyata Ray berhasil dengan adanya mundur. Pergerakan komando dari para pasukan tim Geek Farm. Mereka harus menyelamatkan diri mereka masing-masing karena kalau tidak ini akan menjadi load yang sia-sia. Again, mereka tidak akan ada luka untuk tim fight selanjutnya. Paloyski, nowhere to run. Dan Naboy akan coba dimakan Kabuki. Godlike, serigala mengamuk Kabuki again and again. Tidak ada yang bisa menghentikan Kabuki. Bahkan Cak Dera aja itu nggak mampu untuk memberikan damage yang sama dengan Kabuki, Profesor KB. Ya karena nggak seimbang, snowballingnya juga berbeda. Dan kali ini Kabuki makin lebih berkuasa dengan 7 point kill, 6 assist. Lordnya akan sia-sia, ada Aran juga di sana dengan fire missile. Akan hilang seketika. Geek Farm, kalau game ini diulur lagi semakin lama game berjalan, Aura bakal makin lebih mengerikan. Karena bisa jadi next Lordnya itu nggak bakal dijadikan target. Tapi Ray-nya dulu yang di shutdown. Betul. Baru ketika nanti Ray-nya udah nggak ada lagi Nonton Welcome, nggak ada Retribution lagi, bakal jadi free Lord. Satu Gugun. opsi yang menurut aku sangat oke ketika Dancing Lord nanti. Gimana caranya mereka tetap Dancing Lord, tapi mainkan Ray aja di sana sama Baloyski. Tapi di sisi lainnya mereka tekuk Yawinya. Mereka pick off Yawinya Pick off dulu. Yawinya. Ya itu aku Main setuju banget 3-2 sih, tapi masalah utamanya karena Luke ini bukan tipikal hero yang bisa pegangin lane jauh. Ya makanya, jadi lane jauhnya biarkan Yawinya berpikir tidak ada orang di sana. Yap. Tapi nanti Kadera sama Luke yang harus makan. Jangan dua-duanya biarin punya damage hardguard-nya muncul ketika memang tim fight besar dibuka Mereka dari cukup sisi dua, Geek Farm. mereka cukup dua macam. Kenapa? Biarin Aboy standby sama Ray dan juga Baloyski di sana. Just in case gagal gameplaynya, ketika Ray dipaksa tim fight, masih ada jalan untuk pulang. Oke, Iya, winning betul, condition yang setuju. tersisa dari Geek Farm. Memakan Yawi di far lane atau lane jauh. Mencoba untuk memenangkan team fight dalam kuantitas. 2 lawan 1 di area bottom lane. Tapi kayaknya nggak dibiarkan begitu saja oleh Aura. Mereka mencoba untuk membaca makro play-nya. Mereka ingin memberikan pressure ke arah Geek Farm dan Bloodwings dari Yeskiel. Makin susah lagi untuk menangkap sosok Valentina di bagian mid lane. Apalagi Valentina punya double dash untuk escape ke belakang. Aboy nggak ada pasif ya. Dia tadi habis tumbang, jadi itu harus dihitung oleh para pasukan dari tim Geek Farm. Mereka nggak boleh sembarangan. Dengan kondisi sampai saat ini mapnya masih terlalu gelap untuk mereka bisa melakukan manuver. Bahkan Yawi sekalipun belum muncul batang hidungnya di sana. Iya, nggak ada yang show up, hanya Aran aja yang terlihat untuk melakukan clear di area mid. Tapi sama-sama menunggu. Karena kalau Geek Farm yang membuka tim fight-nya duluan, udah pasti posisi dari Aboy yang akan ngebuka dan direm terlebih dahulu. Iya, Nah, iya. Yeskiel yang udah mengcopy IMU ke arah Aboy tadi, dia masih bisa save setelah hardguard-nya dipakai. Dan sekarang Aran udah punya immortality. Team fight-nya akan jauh lebih kuat dari Aura. Wah ini Aura sih strong banget sih. Gak ada yang, masalahnya gak ada yang bisa nangkap Kabukinya. Gak ada benar-benar yang bisa ngelock instant kecuali memang Baloy bisa emo bandit di sana. Tapi ini kalau Kabuki ke shutdown ini ngeri banget sih. Itu Ini dia. udah nggak baik banget sih momen Aran? yang I'm offended ketika harus serang Aran. Lihat pecah begitu saja, mereka harus mundur, disengage. Mereka nggak boleh terlalu terburu-buru untuk team fight. Mereka memang kehilangan Viraga, tapi bukan berarti mereka kehilangan immortalnya Aran. Ya karena masih ada immortality dan untuk Iya. ngumpulin baterai untuk X-Borg akan sangat mudah sekali. Mudah. Ketika monster jungle-nya Masih masih hidup. ready. Tapi masalahnya sekarang Geek Farm mereka nggak terlalu memusingkan adanya landing jauh yang dipush sama Yaoi ya seperti tadi kita udah bahas Ranger Mas. Malah tetap akan dikasih begitu saja. Tim fight 5 lawan 5 sepertinya akan Wah, dihadapi sama Geek Farm. Ini nggak wise banget sih kalau mereka paksa tim fight 5 versus 5. Ini nggak wise karena Gugun masih terlalu kuat dan di pas sana Ray nggak akan cukup pertandingan lama Masih dengan Black? kasih dan berikan Yeskiel. Dipaksa ke arah belakang, fokus ke arah Kabuki. Ray-nya tumbang dan Kabuki segera tumbang. Win of Nature tadi dikeluarkan, terbelakang tempat sana. Karena bisa menangkap Kabuki, Wah. Gugun Saturday for this time. Dia menangkap Kadera, dia menyelamatkan Kabuki. Dan Kadera udah nggak ada jalan untuk pulang. Wipe out. Ini bencana. Ini gak wise banget untuk Geek Farm dan wipe out pun terjadi. One straight post Israel. Wow, sepertinya kita akan dibawakan ke dalam ke game yang ketiga setelah wipeout untuk Aura yang dimana mereka berhasil memaksakan lagi. Tapi kali ini Aboy, Oh my God, Aura menolak 2-0. Game 3 Israel. Kabuki, lari Kabuki. Raul! Great Dragon Spear dan Roger membuat movement speed dari Roger makin lebih terbang. Bersama dengan Yawi juga di dalamnya. Aku udah sempat bilang kalau mereka tadi itu tidak boleh memaksa tim fight, itu tidak wise.
Itu bukan pilihan yang tepat. Mereka harusnya sudah sadar mereka harus pick off Yawi. Iya. What a